Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan ya. Menjelang petang lah, ini sudah siang menjelang sore maksudnya. Salam hangat, salam bahagia dan salam sejahtera ya kawan. Semoga kita selalu dalam perlindungan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Sehat selalu kita curahkan juga buat kawan-kawan semua. Jangan lupa like, sub dan komennya ya kawan, agar kita selalu semangat menghadirkan video buat gambaran kawan-kawan edisi mengumpulkan pundi cuan ke rupiahan. Edisi kali ini edisi ABCD lagi ya kawan, apapun bisa cuan dijual. Hari ini rekaman videonya bercerita aja ya kawan, pengalaman kita di lapangan. Edisi menjawab tentang tantangan kita tim UB RM2B dengan paman saya, Paman Lukman ya kawan. Sedikit kita ceritakan ya kawan, bahwa paman saya ini pemegang garis keras lah, anti sekali belanja bibit via online. Apalagi belanja bibit itu tujuannya untuk dijadikan indukan suatu entresan lah. Beliau menjaga betul kevalitan suatu indukan jika ceritanya mau diperbanyak dan dijual komersilkan hasil pembibitannya. Intinya apa ya kawan? Beliau ini harus lihat secara fisik dulu dan icip buah dulu, baru berani sebarluaskan jual hasil pembibitan beliau. Artinya benar-benar menjaga suatu kevalitan itu bibit yang ingin dijualkan ya kawan. Karena ya tadi ya kawan, akibat pernah tertipu lah bahasanya pada waktu belanja bibit via online paman saya ini. Di sini kita tidak sebutkan secara detailnya di mana tempat toko online-nya ya kawan, salah satu tempat beliau belanjanya. Intinya ya di suatu lapak toko online lah ya kawan ya. Yang mana sebelum beliau ini setelah lihat iklannya, foto gambarnya yang sangat menarik, menawan, oren yaitu jeruk, dan setelah kepincut beliau langsung eksekusi beli. Beliau tidak dengan betul nih memahami isi deskripsinya lapak si penjual tersebut. Akhirnya apa yang terjadi kawan? Antara ekspektasi beliau dengan realita lapangan yang didapat tak sesuai harapan, karena beliau tidak memahami betul seluk-beluk belanja online yang barangnya terjaga kevalitannya. Sehingga sampai sekarang beliau anti mainstream sekali nih. Ketika dengar kata beli dari mana dan kita bilang online, maka raut wajah beliau senyum manis ya kawan, seperti meninggalkan jejak kesan yang sangat mendalam. Maklum lah kawan, sejarah beliau agak kelam di dunia buah bulat ya yang berwarna oranye ini, karena dulu bibit yang beliau beli online langsung beliau jadikan indukan ya kawannya, langsung itu dijadikan indukan beliau perbanyak ya, tidak tanggung-tanggung kawan. Kapasitas yang beliau tebar tanamkan kurang lebih 1 hektar lebih kayaknya itu kemarin. Bukan main ya kawan, budget yang dikeluarkan untuk garap atau buka lahan dan biaya pemeliharaan perawatan tanaman jeruk beliau yang paman saya keluarkan itu. Dan hasilnya sekarang mangkrak alias gagal total. Setelah sempat itu pohon jeruk yang dinanti-nanti sampai berbuah dan bisa diicip rasa buahnya, apa yang terjadi kawan? Ternyata rasa itu limau atau itu jeruk ya. Jeruk orennya hancur betul kawan. Itu yang sangat membekas di benak dan hati beliau, yang membuat pukulan telak, hasil tak sesuai harapan, sehingga mindset beliau akhirnya menjadi anti banget nih dengan bibit yang dibeli secara online. Kenapa beliau dulunya getol banget ingin membuat pembibitan dan mengkebun buahkan secara komersial jeruk oren, atau sering kita kenal dengan santang madu lah, karena prospeknya kata beliau, orang kita di desa Pelapi ini ya tidak ada sama sekali nih lagi yang bertanam jeruk oren ini atau si santang madu ini ya, karena perkebunan kita di sini
didominasi lah oleh perkebunan karet ya kawan. Singkat cerita ya kawan, beliau ini kepincut melihat jenis limau, jenis jeruk yang mana limau jeruk ini berwarna oranye. Sebutan pedagangnya abang-abang di pasar. Kadang sebut sentang madu, kadang sebut lagi jeruk mandarin, suka-suka pedagang ya kawan. Intinya ini jeruk oranye. Intinya ini jeruk fantastis lah, masih dibanderol di sini ya kawan, per kilogramnya di harga 60 ribuan ya kawan, khususnya di pasar Muara Uya. Sehingga timbul di benak beliau, jika ini bisa dikembangkan, dipelapi nih dalam skala kebun dan disebar luaskan pembibitannya, maka cuannya bukan main kata beliau. Karena selama ini setahu beliau jeruk itu kulitnya berwarna hijau, bukan oranye ya kawan. Kalau matang pun sekalipun hanya akan berwarna kuning, bukanlah oranye. Alhasil tercetuslah tuh ide beliau ingin tanam hektaran di itu jeruk ya, yang ujung-ujungnya nihil, error dan jong lah, akibat salah beli bibit yang beliau perbanyak sendiri dengan cara okulasi tersebut tadi. Lanjut cerita, setelah mendengar itu keluh kesah beliau, paman saya ya, Paman Lukman, tercetuslah ide saya nih dan kawan-kawan di tim OBRM 2B ingin membantu beliau untuk membenahi tanamannya ya. Tentunya ada jasa secara intangible ya kawan. Jika saya mampu nih menghadirkan bibit seperti versi yang dijual luaskan di pasar Muara Uya, kata saya, yang buahnya udah beliau sendiri tuh icip, beli dan nikmati, maka kataku lahan beliau itu kita jadikan proyek bersama lah, yang mana kita minta sahamnya tuh dibagi dua lah dengan tim OBRM 2B. Jika kita yang kelolakan semuanya. Akhirnya deal kata beliau kawan. Kita ditantang untuk membuktikan kalau benar-benar valid. Beliau bilang kelola aja katanya. Khususnya dan kalau bisa langsung kita jadikan pembibitan secara luasnya. Untuk disebarluaskan nanti dijual maupun ditanam kata beliau. Karena prospek yang kami baca 5 tahun dari sekarang, harga ini bibit akan bisa bertahan taruhlah semurah-murahnya nanti dibanderol 20.000 pun per kilogram, itu sudah luar biasa ya kawan. Kalau kita mainnya skala hektaran. Hari ini tadi kita sempatkan jalan-jalan ke pasar, berburu ini buah non oren, intinya jeruk ya, oren. Pasar kita namanya tadi Pasar Muara Uya ya kawan. Pasar ini hanya buka sekali dalam seminggu. Ketika buka itu pasar pasti padat pengunjung di satu waktu, tepatnya di hari Minggu. Pukul buka pasar kita beraktivitas sini dari pukul 6 pagi ya hingga jam 12 siangan, setengah harian saja ya kawan. Karena pasar ini termasuk pasar tungging lah, yang lapak demi lapaknya hanya di rate per lapak ya. Sedangkan itu atapnya pun masih beratapan terpal sebagian para pelapaknya. Memang ada aja sih bangunan fisik yang beratapkan besi seng. Hanya saja itu pun los ya kawan, tak tertutup dinding bangunannya. Tidak sebagian pasar-pasar dalam gedung. Tapi pasar ini termasuk pasar terbesar ketiga ya kawan, dengan penyumbang retribusi terbaik lah untuk Kabupaten Tabalong. Inilah cara kita ya kawan mencari mata interesan jeruk. Intinya kita hari ini tadi berburu ini jeruk ya, ini ya kawan, mencari ini interesan yang masih melekat pada ini buah. Nah yang masih melekat ini di buah-buah ya, seperti ini ya kawan. Nah interesan mata yang masih melekat, nah akhirnya kita dapat ini interesan untuk nanti kita pasangkan. Sebenarnya kita ini sudah uji nih dan ada sebagian yang hidup. Nanti kita lihatkan keluar ya di pohonnya langsung bahwa keberhasilannya ada sih kawan untuk dibikin interesan nih yang dibeli dari buah. Nantinya juga interesan jeruk guna bisa langsung dilihat lah oleh paman saya, dan kita minta langsung beliau sendiri juga yang pasang ini interest untuk diokulasi atau di top working kan. Kataku kita uji dulu dengan metode trial and error bagaimana tangkai ini jeruk yang kita beli di pasar nih dengan
sekilonya tadi kita nanya-nanya harga kisaran, ada yang 50.000 per kilonya pedagang, ada yang 60.000 pedagangnya bilang per kilonya. Maksudnya ini tangkai yang tertinggal pada jeruk ini kita pasang aja di pohon jeruk untuk ditumbuhkan dan bisa dijadikan entresan kelanjutan indukannya. Jika ingin diperbanyak sebaran luaskan, akhirnya apa yang terjadi dari sekian percobaan ya kawan, ada yang mau tumbuh ya kawan. Nanti kita ajak ya kawan melihat hasilnya di luar daripada rumah ini. Ini cara saya membuktikan suatu metode ya kawan. Jangan takut mencoba, karena beranjak dari masalah orang kita carikan solusinya, akhirnya pundi-pundi kerupiahan pun datang ya kawan. Dan inilah salah satu cara saya mencari bibit yang sesuai harapan paman saya, yang versi beliau harapkan di realita lapangannya. Semoga ini bisa kawan tiru ya, bagi kawan-kawan yang juga menyandang garis besar nih, garis berat lah, harus valid itu suatu produk ya, dan jalurnya takut nih belanja via online. Bisa aja contoh cara kami ini, walau beberapa kali uji coba lah ya kawannya. Oke kawan, kita sudah di luar rumah ini ya kawannya. Ini varian yang sudah kita sisipkan ya. Kalau yang ini sendiri, ini paman saya sendiri yang melakukan apa ini sisipannya ini. Nah, ada terlihat ya kawan, ada tanda-tandanya ini. Nah, masih hijau ini kawannya. Nah, bisa kawan lihat sendiri, ini kelihatan sih kawan bahwa ini pucukan ya yang kita ambil dari entresan hijau kawan. Ini sembuh nih juga nih. Yang ini baru kita potong supaya nanti ini bisa ngelancir hidup mata tumisnya. Sebenarnya ini banyak kawan, ini gagal, ini gagal kawan, ini gagal. Hasil sayatan ini adalah bukti gagal, sudah kita buang kawan. Habis ini, nah ini yang gagal kawan. Ini gagal juga dari sekian banyaknya percobaan. Ini kering kawannya. Kering kawan. Kalau ini juga kering juga kawan. Di sini ada dua kita coba, cuman keduanya kering. Kawan lihat sendiri ya, kering. Tapi yang satu ini juga hijau. Jadi kemungkinan besarnya bisa ya kawan, dari yang kita beli di pasar kita jadikan entresan. Intinya mau aja ini ditempel ya kawan. Dan ini yang pastinya sudah pasti valid ya, karena paman saya sendiri yang mensisip ini, jadi beliau yakin lah sudah dan berniat untuk memperbanyak secara dibikin sentra bibitnya nanti ya, dan ditanam lah dan skala kebun. Terbukti ya kawan, sudah mampu nih juga, walau dari sekian banyaknya percobaan, hampir 15 sisipan mata entres ya, hanya ada 3 yang melekat. Tapi nanti ini kita akan lagi yang kita beli pasar tadi, kita mau jadikan juga, ini kita mau jadikan juga, dan ini 3 nanti kita nambah ya kawan. Sekilas ya kawan cerita kita hari ini, semoga bermanfaat. Bisa kawan ambil ceritanya dan kawan uji coba kelayakannya. Kalau bagus ya bisa kawan tiru ya. Setidaknya inilah metode kita ya kan, metode trial and error lah ceritanya. Karena untuk membuktikan sesuatu itu lumayan membutuhkan waktu ya kawan. Jadi salah hilap kami mohon maaf ya kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.